Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suaranya terdengar jelas? Alhamdulillah jelas Kak. Jelas, Jelas. Kak. Eh, Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya kakak-kakak semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat, baik ya. Meskipun diiringi dengan rintik-rintik sedikit mendung, tidak apa-apa. Tidak mengurangi semangat kita semua. Oke, pertemuan kali ini tetap kalau nggak salah pertemuan yang ke 6 Pak ya? 6 nggak salah Kak. 6 ya. Oke, mohon izin share screen ya Kak ya, untuk materi pada pertemuan kali ini. Oke, materi kali ini yaitu, apakah sudah terlihat Kak? Sudah. 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 Oke, yang pertama salam sudah dilaksanakan baru saja. Yang berikutnya yaitu kesepakatan bersama ya Kak ya, seperti biasa. Kalau memang tidak ada kendala atau tidak urgent sekali, bisa menyalakan kamera, mematikan mikrofon, terus hadir seutuhnya. Oke, seperti biasa kesepakatannya yang berikutnya yaitu apa tujuan dari sesi kita kali ini. Oh ya, maaf, sebelum melaju ke kegiatan, mari kita berdoa ya. Mungkin ada yang bisa memimpin doa. Mungkin Kak Ferry dipersilakan untuk memimpin doa. Oke, langsung saja sebelum melaksanakan kegiatan pada siang hari ini, mari kita berdoa agar diberi kemudahan ya, keberkahan, diberikan ilmu yang manfaat. Mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Oke, terima kasih. Kita juga PPT-nya ya. Yang pertama yaitu salam sudah, terus kesepakatan ya Kak ya, kesepakatan seperti biasa. Terus yang berikutnya, apa tujuan dari sesi kita kali ini? Peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitan dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terus yang berikutnya, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang berikutnya, peserta mampu memahami menyusun program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Nah, ini tujuan kita di siang hari ini. Agenda kita sesi ini yaitu backward design. Nah, di sini mungkin kakak semua bertanya-tanya, bahkan ada yang sudah tahu. Apa sih backward design itu Kak? Mungkin ada yang bisa menjelaskan atau bisa menuliskan di chat room. Backward design. Oke, dipersilakan.
Apa itu backward design? Kurang tahu Kak. Malah baru denger ini. Baru dengar ya Kak ya. Mungkin dari Iya Kak. kakak-kakak yang lain sudah pernah mendengar atau bahkan sudah tahu apa itu backward design. Backward design, sebuah pendekatan dalam merancang pembelajaran atau proses pembelajaran yang dimulai dari tujuan akhir terlebih dahulu. Ya. Jadi backward design itu apa ya, rancangan. Jadi kita sebagai guru merancang tujuan akhir pembelajaran kita. Gitu. Jadi intinya kita mengajar apa tujuan dari pembelajaran kita. Oke. Nanti kita akan bahas selebihnya. Terus yang berikutnya pengembangan kurikulum PJOK. Nah, pengembangan kurikulum PJOK ini maksudnya bukan kita mengembangkan kurikulum. Ya. Jadi kurikulum yang ada maka kita kita kembangkan lagi. Terus pemikiran KHD, Ki Hajar Dewantara dan kurikulum merdeka. Oke, next. Nah. Aktivitas 1, backward design dalam pengembangan kurikulum. Mungkin ada yang tahu backward design dalam pengembangan kurikulum. Backward design dalam pengembangan kurikulum. Oke, yang berikutnya, menurut kakak-kakak semua, dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak semua tentang kurikulum PJOK? Silakan dituliskan di chat room atau bisa mengangkat tangannya. Oke, dipersilakan. Menurut kakak semua, dari skala 1 atau nilai, kakak akan memberikan nilai ya, dari 1 sampai 10. Kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak semua tentang kurikulum? Ya, dipersilakan. Di sini ada filosofi kurikulum merdeka. Mungkin kakak semua pernah mendengar kurikulum gitu kan ya. Apa sih sebenarnya pengertian kurikulum gitu kan? Mungkin ada yang bisa menjelaskan atau bisa menjawab. Apa sih pengertian dari kurikulum? Kenapa kok harus ada kurikulum? Mungkin ada yang bisa menanggapi?
Kurikulum. Kurikulum sendiri di sini diartikan apa ya? Elemen atau bagian. Bagian yang paling krusial dalam pendidikan yang tidak dapat diabaikan ya, adalah kedudukan kurikulum di sini perannya sangat signifikan, sangat penting sekali ya. Sebagai gambaran visi, misi, dan tujuan suatu institusi atau sekolah atau lembaga pendidikan ya. Lebih dari itu, kurikulum juga memuat seperangkat kegiatan yang dilakukan peserta didik untuk mencapai tujuan. Di sini ada kurikulum. Kita berbicara tentang kurikulum PJOK. Ya. Kurikulum diartikan sebagai diartikan sebagai lintasan yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai garis memperoleh penghargaan. Gitu. Jadi prosesnya sangat panjang sekali. Jadi seperti persiapan lari, gitu kan ya. Terus larinya bagaimana, terus cara memasuki garis finish itu seperti apa, gitu kan. Dan bagaimana caranya bisa mendapatkan penghargaan atau medali, gitu kan. Konsep tersebut diterapkan dalam dunia pendidikan menjadi serangkaian mata pelajaran. Nah, ini banyak sekali beberapa mata pelajaran yang ada di sekolah kita. Ya, mata pelajaran. Jadi serangkaian kurikulum ini diibaratkan sebagai diterapkan pada serangkaian mata pelajaran yang harus ditempuh oleh seorang pendidik mulai dari awal sampai program pelajaran untuk memperoleh penghargaan. Gitu. Jadi prosesnya mulai dari awal sampai berjalannya sampai akhir. Di sini ada beberapa, yaitu kurikulum mencakup apa saja, Kak? Mungkin ada yang tahu. Kurikulum mencakup semua pengetahuan, ya, keterampilan, pengalaman belajar yang perlu dilakukan peserta didik dalam program yang ada di sekolah. Gitu. Ya. Kurikulum juga dapat meliputi pengalaman belajar yang direncanakan dan memiliki tahapan, sehingga memungkinkan semua peserta didik mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun hal yang perlu dilakukan kita sebagai guru, yakni mengembangkan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang telah dirancang, ditingkatkan ke dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk sampai pada perubahan proses pembelajaran di level atau di tingkatan peserta didik dan mencapai tujuan pendidikan. Oke. Di sini ada pertanyaan. Mungkin Kak, sudah terlihat, Kak, pertanyaannya. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silakan menjawab di kolom chat. Oke, silakan saya beri waktu 5 menit untuk menuliskan di kolom chat. Oke, persilakan.
Silakan kakak semua dituliskan di kolom chat apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Jadi dipersilakan, tidak ada yang menulis. Oke, di sini ada mendorong pertumbuhan fisik, perkembangan psikis, dan keterampilan motorik. Oke, mungkin yang lainnya mengembangkan kebiasaan hidup sehat. Oke, yang lain. Pengembangan kebiasaan hidup sehat ini maksudnya seperti apa, Kak Ferry? Silakan. Oke, izin menjawab ya Kak. Oke. Mengembangkan kebiasaan hidup sehat tuh kayak semuanya dari segi makanan. Setelah itu kebiasaan sehari-hari. Itu apa lagi ya? Masih banyak lagi saya aslinya Kak. Tapi setahu saya cuma itu doang. Oke. Terima kasih. Di sini ada Kak Dewi Kristiana mendorong pertumbuhan fisik, perkembangan psikis, dan keterampilan motorik. Mungkin bisa dijelaskan supaya rekan-rekan yang lain terinspirasi atau termotivasi. Ya, baik Kak, izin menjawab. Jadi dengan adanya tujuan pelajaran PJOK di sekolah itu satu dapat mendorong pertumbuhan fisik. Karena di dalam pelajaran PJOK di sana kita melibatkan tentang fisik Kak, yang pertama itu. Kita banyak gerak di sana. Terus setelah itu kita perkembangan psikisnya. Dan selanjutnya adalah keterampilan motorik. Di sana juga kita diasah juga tentang keterampilan motorik kita, Kak. Bagaimana gerak yang bagus, gerak yang baik dan benar, jalan itu seperti apa, sikap jalan yang baik itu juga seperti apa, terutama di SD juga kan itu ada pelajarannya, Kak. Ya, seperti itu. Terima kasih. Jadi pembelajaran PJOK yang ada di sekolah kita masing-masing, kita semua di sekolah kita semua. Kenapa? Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Jadi merupakan media untuk mendorong pertumbuhan fisik, perkembangan psikis, keterampilan motorik, ya, pengetahuan anak, ya, ada penalaran, ya, penghayatan, nilai-nilai berupa sikap emosional, ya, mental, ada juga sportivitas, spiritual, sosial, serta pembiasaan pola hidup sehat yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan peserta didik. Jadi semua di dalam PJOK ini semua meliputi begitu. Jadi tadi
pertumbuhan fisik, ya jelas begitu kan, perkembangan psikis, keterampilan motorik, bagaimana caranya mempraktekkan atau mempelajari tentang motorik-motorik peserta didik. Terus ada pengetahuan anak. Nah, di sini meningkatkan pengetahuan anak. Terus ada lagi penalaran, penghayatan, terus nilai-nilai seperti berupa sikap, gitu, emosional juga, mental, sportivitas, spiritual, sosial. Nah, sosial juga ini. Sosial bagaimana proses pembelajaran, seperti bagaimana bertemu dengan teman teman sebaya begitu kan, serta pembiasaan pola hidup sehat yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan peserta didik. Nah, saya yakin semua kakak-kakak sudah melaksanakan, sudah sudah mempraktekkan semua apa yang menjadi tujuan adanya pembelajaran PJOK di sekolah. Jadi kembali lagi, PJOK ini tidak hanya pelajaran pelengkap gitu ya. Jadi tidak ada selain PJOK yang seperti ini. Tidak ada yang selengkap ini gitu. Ya. Jadi bersyukur, kita sama-sama bersyukur bahwasanya pelajaran PJOK ini yang kita minati, pelajaran sangat luar biasa gitu. Jadi semua dari bidang semua aspek mencakup dalam pembelajaran PJOK. Ya. Terus apalagi sikap sportivitas ini ya sangat luar biasa diterapkan di PJOK, terutama dalam kegiatan-kegiatan pertandingan gitu. Contohnya ya seperti pas meeting atau dalam satu kelas tapi dibagi menjadi beberapa kelompok gitu ya. Situ terdapat banyak sekali timbul sikap-sikap sportivitas, spiritual, sosial, serta pembiasaan pola hidup sehat. Pola hidup sehat, ya, bagaimana cara mengonsumsi makanan atau minuman yang benar-benar membuat hidup yang sehat. Berfungsi untuk merangsang pertumbuhan peserta didik. Oke, yang berikutnya, menurut capaian pembelajaran PJOK kurikulum Merdeka 2020, pendidikan jasmani, kesehatan dan olahraga PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik di dalam. Pendidikan jasmani, kesehatan dan olahraga atau PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam diantaranya satu, mengembangkan, menerapkan dan mengevaluasi keterampilan konsep strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Terus yang berikutnya, membantu dan memberi dukungan dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Yang berikutnya, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Dan yang terakhir, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat, supaya peningkatan keseluruhan kualitas hidupnya. Jadi ya apa yang disampaikan tadi semua mencakup tentang pengembangan, terus penerapan, mengevaluasi, ya, strategi gerak dan seterusnya. Terus membantu memberi dukungan, memilih gaya hidup sehat
dan aktif secara jasmani. Nah, bagaimana peserta didik ini memilih gaya hidup sehat? Nah, itu tadi bagaimana seorang guru memberikan pemahaman-pemahaman tentang makanan atau minuman atau apa saja yang bisa dikonsumsi secara sehat dan memilih gaya hidup aktif. Nah, ini sebagai di kurikulum sekarang ini peserta didik berhak bahkan bebas memilih aktivitas pelajaran yang intinya gaya hidup aktif yang berkelanjutan itu tercapai. Gitu. Yang berikutnya, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks nilai-nilai fair play. Fair play. Mungkin kakak semua pernah mendengar fair play. Apa itu kak fair play? Fair play. Fair play bisa diartikan sebagai menerima, dapat menerima atau lapang dada gitu ya, fair play. Dapat menerima kalau di pertandingan dapat menerima kekalahan dan kemenangan, fair play, dan tidak menyalahkan siapapun. Karena memang suatu pertandingan, suatu perlombaan mutlak ya. Jadi fair play. Terus kerja tim, nah, ini kerja tim ya, apabila dikelompokkan dalam satu tim atau berapa tim, ya, terdapat nilai-nilai sosial dan emosional. Gitu. Terus inklusivitas ya, menerima siapa saja ya, yang menjadi yang terdapat dalam suatu kelas atau suatu instansi tersebut. Menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat. Jadi menanamkan apresiasi, mengajarkan ya, untuk melakukan kegiatan sehari-hari secara aktif sampai sepanjang hayat. Sepertinya mengajak, ya, contohnya mengajak, alangkah baiknya pembelajar lari atau jogging dilakukan setiap hari sampai sepanjang hayat sebagai upaya meningkatkan keseluruhan kualitas hidup. Oke, di sini ada pertanyaan. Mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Silakan tulis di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan pendapat kakak-kakak semua. Pertanyaannya, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak semua sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Oke, untuk kakak semua silakan untuk dituliskan di kolom chat atau bisa raise hand, mengangkat tangannya. Ayo, dipersilakan. Pertanyaannya, apakah selama ini kakak-kakak semua sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran yang menjadikan sebagai acuan? Oke, dipersilakan. Kurang lebih 5 menit ya Kak ya.
Oke, bagaimana kakak semua? Sudah ketemu jawabannya? Apa bisa langsung disampaikan atau bisa dituliskan di kolom chat? Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak semua sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Di sini disampaikan bahwasanya karena kita mencapai tujuan dan mencapai kurikulum merdeka, ya, mungkin sebelumnya sudah kakak semua sudah merasakan, ya. Di sini karakteristik atau kurikulum merdeka, begitu. Di sini ada kurikulum merdeka, kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang menyampaikan materi esensial agar peserta didik memiliki cukup waktu atau memahami, mendalami konsep dan menguatkan kompetensinya. Sebagai guru, kita sebagai guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Jadi kurikulum saat ini yaitu kurikulum merdeka ini, guru diberi keleluasaan atau ya keleluasaan, kebebasan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Mungkin kakak semua kalau dulu harus saklek ya, seandainya pembelajaran hari ini, seandainya bola besar begitu kan, sepak bola begitu. Jadi harus sepak bola begitu berapa kali pertemuan, gitu. Mungkin 2-3 kali pertemuan. Terus minggu depan setelah itu nanti berganti lagi bola kecil ataupun atletik ataupun yang lain. Jadi di kurikulum merdeka ini, ya, guru diberi kebebasan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Kurikulum merdeka bertujuan memberi kesempatan bagi semua peserta didik untuk menjadi pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan berkarakter, dan mendorong peserta didik untuk mengambil peran aktif dalam pembelajaran. Jadi kita mendorong peserta didik untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Dari segi mungkin dari pembukaan, terus dalam kegiatan pembelajaran, setelah itu evaluasi, refleksi, begitu. Semua peserta didik dilibatkan untuk berperan aktif dalam pembelajaran. Peserta didik dapat mengembangkan potensinya secara penuh dan mencapai keberhasilan yang lebih baik
dalam kehidupan. Nah, dengan dilibatkan dalam proses pembelajaran, maka peserta didik dapat lebih baik, ya, mencapai keberhasilan yang lebih baik lagi. Di antaranya ya dalam proses pembelajaran, rasa kepemilikan diterapkan kepada peserta didik. Kurikulum Merdeka ini mendorong guru atau kita semua ya untuk menciptakan pembelajaran berkualitas sesuai kebutuhan peserta didik dan kondisi satuan pendidikan. Dengan memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, ya, guru dapat merefleksikan dan memperbaiki praktik pembelajaran secara berkelanjutan. Jadi ada 3 karakteristik dalam kurikulum Merdeka dan manfaatnya. Jadi ada 3 ya karakteristik dalam kurikulum Merdeka dan manfaatnya. Yang pertama yaitu diantaranya fokus pada materi esensial. Jadi berpusat pada muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan potensinya dan karakter peserta didik agar peserta didik memiliki waktu yang memadai untuk melakukan pembelajaran yang mendalam dan bermakna. Guru tidak terburu-buru dalam mengajar dan pembelajaran bisa lebih dalam. Jadi fokus pada materi esensialnya. Jadi materinya apa gitu ya. Jadi disampaikan, dipelajari ya. Di situ sebagai peserta didik ikut aktif dalam proses pembelajaran seperti diberikan pemahaman-pemahaman tentang materi yang diajarkan dan dilakukan secara pelan-pelan supaya apa? Supaya peserta didik dapat fokus memahami pembelajaran apa yang disampaikan. Yang berikutnya ada pengembangan kompetensi dan karakter. Pengembangan kompetensi sosial ya. Ada sosial, ada emosional ya, ada moral. Baik dengan waktu khusus maupun secara dalam proses pembelajaran. Jadi di situ terdapat pengembangan kompetensi dan karakter. Jadi ada beberapa yang perlu diperhatikan, pengembangan kompetensi dan karakter meliputi ada pengembangan sosial, emosional, dan moral peserta didik. Yang berikutnya ada fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik dan satuan pendidikan di lingkungan sosial budaya setempat. Fleksibilitas. Nah, jadi fleksibilitas pembelajaran. Jadi bisa saja kita mempelajari tentang ya olahraga atau pendidikan mengangkat kearifan lokal seperti belajar olahraga tradisional begitu ya. Jadi apa saja bisa, yang penting tidak merubah esensinya. Oke, dalam konteks kurikulum Merdeka, apa tujuan ini bisa tercapai? Dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan ini bisa tercapai? Mungkin ada yang bisa menanggapi. Ya, dipersilakan. Mungkin kakak-kakak semua bisa menanggapi.
Oke. Memahami tujuan sangat penting ya sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran untuk mencapai tujuan umum ini. Pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP dan mempersilahkan peserta atau kakak-kakak semua pada satuan pendidikan untuk menurunkan lagi ke PP. Gitu. Jadi CP diturunkan lagi ke PP. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Seringkali mengajar langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Nah, oke, mungkin ada yang bisa menanggapi kakak semua. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Izin Kak menjawab. Oke, dipersilakan. Kalau itu kan bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar pada tujuan pembelajaran. Ini yang menurut kurikulum Kak ya? Ya. Atau apa yang menurut kita? Ya, bisa juga menurut kita. Coba. Ya ini yang menurut saya Kak ya. Ya. Kalau yang menurut saya melihat itu dari minat peserta didik Kak. Minatnya di mana, terus bakatnya dia di mana, terus kebutuhan dari peserta didik itu. Semuanya kita ambil contohnya bola voli ini, peminatnya banyak. Ya saya di situ yang benar-benar saya fokuskan. Terus ada lagi anak yang minatnya di pencak silat semuanya. Cuma ada beberapa yang minat. Ya itu yang saya fokuskan di bola voli tetap karena banyak minatnya di bola voli daripada di pencak silat. Cuma gitu Kak. Itu menurut Oke. saya sih Kak. Terima kasih Kak. Sama-sama. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar pada tujuan pembelajaran? Oke. Kembali ke awal, jadi kita sebagai guru selama ini mungkin pembelajaran kita hanya berfokus pada cabang olahraga. Ya, padahal tujuan pembelajaran yaitu mencapai ketercapaian seperti tadi CP, gitu ya. Jadi ketercapaian. Jadi contohnya dalam bermain bola basket, contoh kecilnya dalam bermain bola basket. Apakah iya dalam permainan bola basket di pertemuan pertama, pertemuan kedua kita hanya belajar tentang passing saja, hanya passing, hanya dribbling, gitu ya. Tidak semua diajarkan. Padahal tujuan pembelajaran yaitu semua mengenai dari aktivitas geraknya. Jadi mungkin selama ini kita semua pembelajaran contohnya tadi seperti bola basket kita hanya mempelajarkan passingnya saja. Bagaimana kok jarang sekali diajarkan untuk bermain, gitu. Dengan beralasan mungkin bagaimana mau main passingnya aja belum bisa, gitu ya. Jadi tujuan pembelajaran bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Jadi yang pertama yaitu kita harus memang benar-benar melihat apa tujuan dari pembelajaran yang kita ajarkan. Jadi sekarang ini tidak hanya belajar passing saja begitu ya. Jadi passing, terus ada shooting, terus ada bermain. Semua harus diajarkan gitu. Bagaimana Kak nanti kalau seandainya mengajar di SD, mungkin di SMP gitu ya. Bagaimana caranya gitu. Sedangkan anak-anak atau peserta didik ini ketika ada bola aja seperti contohnya seperti ikan dikasih makan gitu.
ke sana ya ke sana, ke sini ya ke sini, ke sana ke sini. Jadi bisa dibagi menjadi beberapa kelompok. Seandainya dalam satu kelas ada 20 gitu ya. Ada yang main dulu, ada yang 3 lawan 3 atau 5 lawan 5 begitu ya. Terus yang lainnya kemana? Yang lainnya bisa mengevaluasi atau meneliti atau menganalisis jalannya permainan atau pertandingan basket atau bola besar tersebut. Gitu. Jadi nanti 5 orang dari kelompok A, 5 orang dari kelompok B mengevaluasi, menganalisis. Nah, di situ peserta didik yang sedang bermain. Nah, nanti setelah itu sebaliknya jadi yang 5 tadi akan melakukan secara bergantian. Ya, jadi bagaimana melihat anak tersebut bisa melakukan atau tujuannya pembelajarannya tercapai, yaitu tadi dengan cara semua diajarkan. Jadi dari cara bermain, cara main, cara passing. Nanti cara penilaiannya sambil sebagai guru melihat aktivitas yang diajarkan. Oke. Proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap, yaitu yang pertama mengidentifikasi capaian pembelajaran. Ya. Terus yang berikutnya menentukan metode penilaian. Yang ketiga merancang pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum. Backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan langkah pembelajaran dan penilaian. Jadi backward design yaitu seperti tadi yang di awal ya, tujuan akhir. Sehingga juga ditambahi akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan langkah pembelajaran dan penilaian. Oke. Di sini kita masuk ke aktivitas 2. Aktivitas 2. Menyusun program PJOK. Kurikulum berbasis standar, manakah yang benar definisi di bawah ini. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Benar atau salah, Kak? Menurut kakak semua. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Benar atau salah, Kak? Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Jawabannya salah. Oke. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah satuan kurikulum. Buku teks peserta didik dapat dikatakan sebagai suatu kurikulum. Benar atau salah, Kak? Buku teks peserta didik dapat dikatakan sebagai suatu kurikulum. Benar atau salah, Kak? Jawabannya salah. Oke, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari
meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Benar atau salah, Kak? Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus meliputi. Ya, Ferry Hendri Saputra, benar, Kak. Oke, coba kita lihat jawabannya. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Kak Hendri. Di sini ada komponen kurikulum pada satuan pendidikan melaksanakan kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu struktur kurikulum. Yang berikutnya capaian pembelajaran. Berikutnya pembelajaran dan asesmen. Berikutnya menggunakan perangkat ajar. Yang kelima kurikulum satuan pendidikan. Sini. Komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan. Terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan suatu pendidikan. Pengorganisasian, pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Di sini juga kurikulum disusun sesuai jenjang pendidikan dalam kerangka kurikulum dapat atau disusun sesuai jenjang pendidikan. Di antaranya yang pertama yaitu meningkatkan iman dan takwa. Yang berikutnya meningkatkan akhlak mulia, meningkatkan kompetensi, kecerdasan, dan minat peserta didik. Berikutnya keragaman potensi daerah dan lingkungan. Ya. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional. Yang berikutnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, dan ada juga agama, ya, dinamika perkembangan global, persatuan nasional dan nilai kebangsaan. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yaitu yang pertama umum, ya, sangat umum. Yang berikutnya yaitu capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar dari suatu atau proses pembelajaran. Capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar, ya, dari suatu pembelajaran. Jadi kita mengajarkan apa tujuan dari pembelajaran. Ya. Capaian pembelajaran menjadi tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran merupakan sekumpulan kompetensi dan lingkungan atau ruang lingkup, ya, suatu materi pembelajaran yang sesuai dengan menjadi acuan kurikulum. Yang berikutnya selain melibatkan peserta didik, diantaranya peserta didik, guru atau wali murid, kurikulum juga dapat menyusun pada suatu pendidikan. Diantaranya satu, pendidikan menengah kejuruan, pendidikan khusus, gitu ya. Jadi harus bisa
apa ya namanya, dilibatkan ya untuk mencapai kurikulum. Dilibatkan jadi peserta didik, seperti peserta didik, orang tua, atau guru gitu ya. Di antaranya ya pendidikan di kejuruan dan pendidikan khusus. Oke, yang ketiga yaitu cara untuk mencapai tujuan belajar. Bagaimana relevansi prinsip-prinsip pengembangan kurikulum PJOK dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi pada kurikulum Merdeka berdasarkan apa yang sudah menjadi pembelajaran kita. Oke. Oke, itu persilakan. Mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Di sini, agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Ini bisa menjadi kabar gembira, kakak-kakak semua dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Ini, jadi kita tidak bisa merubah kurikulum, hanya bisa sedikit menambahi atau mengembangkan ya, sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik, dan disambung dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Nah, jadi contohnya seperti bermain permainan bentengan gitu ya. Jadi tidak meninggalkan kultur daerah atau kearifan lokal. Jadi seperti melestarikan atau ya, melestarikan aktivitas atau olahraga tradisional. Ya, untuk lebih mendalam lagi terhadap melestarikan olahraga tersebut. Mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK. Oke, mungkin ada yang bisa menanggapi bagaimana atau bahkan ada yang kurikulum di sini, Pak. Wakil Kepala Kurikulum. Bagaimana berbagi cerita pada saat kakak semua menyusun kurikulum? Oke, ada komponen kurikulum. Ada beberapa komponen dalam suatu dokumen kurikulum. Komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum Merdeka diantaranya yaitu struktur kurikulum. Struktur kurikulum, capaian pembelajaran dan asesmen, penggunaan perangkat ajar, dan kurikulum satuan pendidikan. Selanjutnya, komponen kurikulum satuan pendidikan yang dikembangkan dan digunakan di suatu pendidikan terdiri atas karakteristik suatu satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Nah, jadi komponen-komponen ini bekerja sama untuk membentuk kurikulum yang komprehensif dan mengarah pada tujuan yang hendak tercapai dalam implementasinya.
Pemahaman tentang capaian pembelajaran sangat penting untuk merancang pengalaman pembelajaran yang bermakna dan efektif bagi peserta didik. Jadi pemahaman capaian pembelajaran sangat penting untuk merancang pengalaman pembelajaran yang bermakna dan efektif bagi peserta didik. Capaian pembelajaran di dalam PJOK yang berhubungan dengan perencanaan pembelajaran dalam pengembangan membutuhkan dokumen standar. Sekarang ini kita mengenal capaian pembelajaran sebagai acuan dalam pengembangan perencanaan pembelajaran, bahkan sampai pada pemahaman mungkin yang pernah dengar bahkan sudah mengalami profil pelajar Pancasila yang menjadi arah kompas tujuan pendidikan kita saat ini. Jadi profil pelajar Pancasila. Jadi apa ya? Tujuan atau muara dalam pendidikan saat ini yang ada di Indonesia. Kurikulum Merdeka juga menyediakan yang harus dicapai pada akhir dengan keleluasaan untuk menentukan lingkup atau serta urutan materi dalam pencapaiannya. Akan tetapi justru disinilah kompetensi kakak-kakak semua dibutuhkan untuk mengembangkan kurikulum di tingkat satuan pendidikan. Bagaimana kakak-kakak semua selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Oke, ada yang bisa? Ada yang menanggapi? Bagaimana kakak-kakak semua selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Di sisi lain, kebiasaan kita selama ini yang selalu dimanja dengan ketersediaan, ya, ketersediaan konten pembelajaran akan menjadi tantangan yang tidak mudah dalam mengembangkan kurikulum. Dengan mengacu pada standar, kakak-kakak semua dapat mengidentifikasi apa yang bernilai untuk diketahui dan dilakukan peserta didik, yang pada akhirnya menjadikan peserta didik kompeten dalam gerak untuk bekal akhir secara jasmaniah, ya, sepanjang hayat gitu. Jadi menjadikan peserta didik, ya, berkompeten dalam gerak, ya, dan aktif gerak sepanjang hayat. Jadi sebagai guru PJOK tidak ada bahasanya mungkin yang sering timbul yaitu dapat membugarkan. Jadi sebagai guru PJOK kita hanya mengajarkan, memberitahu dan mengajak untuk melakukan aktivitas gerak yang aktif, ya, secara jasmaniah sepanjang hayat. Tadi
Apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas? Bagaimana Kakak semua akan mengintegrasikan ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran yang sekarang berlaku? Oke. Jadi yang pertama yaitu kita dalam menyusun kurikulum harus tahu apa tujuan dari pembelajaran tersebut. Nah, tujuannya kalau bola sepak bola itu kan tujuannya memasukkan bola ke gawang lawan sebanyak mungkin. Seperti basket memasukkan bola ke dalam keranjang. Ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Di antaranya kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Nah, kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Kebutuhannya pasti tidak sama dan karakteristiknya tidak sama. Jadi kebutuhan peserta didik ini apa? Apa yang menjadi keinginan peserta didik? Ada yang suka sepak bola, ada yang suka tadi pencak silat, ada yang suka apalagi bola voli, ada yang suka atletik, gitu. Dan karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik dan peserta didik tidak sama, mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang senang sekali dengan sepak bola, ada yang tidak, ada yang kurang memahami. Jadi kebutuhan dan karakteristik ini, karakteristik peserta didik yang menjadi faktor pengembangan program PJOK. Berikutnya yaitu ada konteks masyarakat. Nah, bagaimana konteks masyarakat mendukung atau tidaknya dalam pengembangan program PJOK. Terus ada waktu, ya pasti berhadapan dengan waktu ya. Terus alokasi jam pelajaran. Nah, alokasi jam pelajaran itu kalau di SD mungkin berbeda dengan di SMP ataupun SMA ataupun SMK. Ya, kalau di SD kalau nggak salah 1 jamnya berapa 30 menit atau 35 gitu ya. Terus kalau di SMP 40, kalau di SMA, SMK atau MA itu 40 menit. Ya, sangat berbeda. Terus cakupan dan tahapan. Bagaimana pengembangan program PJOK ini mencakup semuanya, cakupan semuanya, ya, dan bagaimana tahapannya dari awal sampai akhir. Terus teknologi ini apalagi sekarang ini zaman digital ya, teknologi yang sering digunakan yang seperti kita ini ya, seperti menggunakan Gimit atau tatap maya, kita menggunakan salah satunya teknologi yang digunakan. Oke, yang berikutnya karakteristik utama kurikulum Merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kak, izin tanya Kak, Ya. kan dalam kurikulum Merdeka itu kan ada satu materi yang hilang nih, kayak materi sepak bola. Nah itu kalau kita masukkan ke mata pelajaran bisa atau enggak Kak? Kita tambahkan gitu maksudnya. Oke, jadi pembelajaran itu kan ada namanya mungkin kalau di awal pertemuan bola besar, bola kecil gitu ya. Jadi bisa saja seandainya dalam suatu kelas itu peserta bukannya semua sepak bola, gitu ya.
semuanya sukanya sepak bola. Jadi bisa saja saat setengah semester, oh apa ya, kegiatannya itu hanya sepak bola. Terus kalau hobinya di yang lain ya boleh saja. Yang terpenting anak tersebut dapat melakukan aktivitas gerak, gitu ya, gerak keseluruhan dalam artian semua peserta didik itu ikut gerak. Jadi tidak ada yang semua tidak gerak dalam artian ke kantin gitu, semua harus ikut aktivitas tersebut dan semua diwajibkan gerak. Jadi seperti kalau sepak bola pasti kan kaki ini lari gitu, terus pokoknya ada aktivitas yang gerak. Terima kasih Kak atas jawabannya. Oke, sama-sama. Karakteristik utama kurikulum Merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Mungkin kakak-kakak semua sudah mendengar, bahkan sudah sering membaca, ya, apa namanya, sudah tahu siapa itu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh pendidik Indonesia yang Bapak Pendidikan Nasional. Nah, memiliki visi yang kuat tentang pentingnya pendidikan bagi bangsa Indonesia dan berusaha keras untuk meningkatkan taraf pendidikan di Indonesia pada zamannya. Nah, pada zaman sekarang ini kita zaman zaman teknologi, ya. Bagaimana caranya sebagai guru juga bisa mengupgrade diri, mengikuti zaman, gitu ya, untuk mengimbangi teknologi. Jadi banyak sekali sekarang anak-anak ini kurangnya literasi membaca, ya, dalam suatu pendidikan. Jadi seandainya kita diberikan buku, anak-anak suruh membaca, pasti 5 menit setelah membaca 5 menit kemudian bukunya yang membaca peserta didik gitu. Nah, jadi bagaimana caranya kita sebagai guru yang eranya zaman teknologi, jadi harus bisa mengimbangi bagaimana peserta didik ini dapat aktif atas literasi membacanya. Nah, itu dengan bisa menggunakan ya aplikasi atau apa yang bisa menarik peserta didik. Adapun visi pendidikan Ki Hajar Dewantara telah diulas pada modul 1.1 yang lalu, ya. Mungkin kalau kakak yang masih ingat, gitu kan. Kita akan menjelajahi lebih jauh bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang telah membentuk landasan bagi pengembangan sistem pendidikan atau sistem pendidikan nasional. Di antaranya satu, pendidikan untuk semua. Nah, pendidikan ini berhak untuk siapa saja. Ya. Pendidikan adalah hak setiap individu tanpa memandang status sosial, pasti status sosial, gender, jenis kelamin, latar belakang seperti apa, atau budayanya seperti apa, ya. Jadi berhak untuk diterima. Pendidikan adalah hak individu, hak setiap individu tanpa memandang status sosial, gender atau latar belakang. Ya, ia memperjuangkan akses pendidikan yang merata bagi semua anak.
Jadi Ki Hajar Dewantara ini memperjuangkan pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia, termasuk dari mohon maaf di kalangan masyarakat yang kurang mampu. Jadi siapa saja berhak. Jadi kita kemarin sudah belajar tentang diferensiasi ya, ada adil gender, terus ada lagi disabilitas gitu ya, peserta didik yang berkekurangan. Jadi semua berhak untuk apa ya, menerima pendidikan. Yang berikutnya yaitu pendidikan berbasis budaya. Pendidikan memperhatikan dan membangun kearifan lokal serta budaya setempat. Ini sudah sedikit disampaikan tadi. Jadi kita sebagai guru olahraga yang setidaknya mencuplik atau mengorek-ngorek lagi ya tentang kearifan lokal. Apa saja olahraga atau permainan-permainan yang ada di permainan tradisional yang ada di lingkungan tersebut. Gitu. Bahwasanya pendidikan yang menghormati dan memperkuat identitas budaya akan lebih efektif dalam membentuk karakter dan memajukan bangsa. Ini secara tidak langsung kita akan menghidupkan lagi kearifan lokal kita. Nah, dengan itu nanti secara perlahan peserta didik mengingat, akan teringat kembali tentang apa ya, permainan atau olahraga yang ada di lingkungan tersebut atau di olahraga tradisional. Yang berikutnya adalah pendidikan yang holistik. Pendidikan tidak hanya terbatas pada aspek akademik semata, tapi juga harus memperhatikan perkembangan fisik, emosional, sosial. Nah, ini yang sangat susah sekali ya. Jadi kita di PJOK ini kita hanya banyak sekali hanya mengajarkan perkembangan fisik, tapi jarang sekali perkembangan emosional dan sosial individu. Nah, ini banyak sekali ya kejadian-kejadian mungkin di yang kemarin besar sekali di Kanjuruhan itu, beberapa ribu ada yang mengalami korban ya. Jadi kurangnya rasa emosional dan sosial individu. Jadi itu kejadian yang sangat mencekam sekali gitu ya di dunia olahraga atau di pendidikan jasmani olahraga. Yang berikutnya ada pendidikan karakter. Menekankan pentingnya pembentukan karakter yang kuat dalam pendidikan. Menekankan pentingnya pembentukan karakter yang kuat dalam pendidikan. Pendidikan harus membantu mengembangkan sifat-sifat seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, semangat gotong royong untuk membentuk generasi yang berkarakter dan berintegritas. Nah, jadi pastinya ya di pendidikan jasmani atau PJOK ini kakak-kakak semua sudah menerapkan kalau tadi emosional, sosial, perkembangan fisik, kalau sekarang yaitu tentang kejujuran ya, disiplin, tanggung jawab, kerjasama dan semangat gotong royong. Kejujuran bagaimana cara seandainya ada yang menghitung dengan jujur, ya disiplin, ada yang memulai atau selesai pada waktunya, bertanggung jawab apa yang menjadi kepemilikannya, contohnya ya seperti di saat mengambil alat gitu ya, bertanggung jawab untuk mengembalikan, dan untuk memimpin pemanasan atau peregangan bertanggung jawab. Kerjasama, bagaimana kerjasama, ada beberapa mungkin yang
agak pernah lakukan, peserta didik dibuatkan kelompok gitu ya, untuk merumuskan suatu masalah atau hal lain, dan dapat terjalin kerjasama. Semangat gotong royong pastinya ya, selama ini di pendidikan olahraga, peserta didik pastinya selalu bersemangat, jarang sekali yang kurang bersemangat. Bahkan gurunya tidak masuk saja, apa ya, dicari sama peserta didik. Yang berikutnya, yang kelima, yaitu ada pendidikan yang relevan dengan kehidupan. Pendidikan harus relevan dengan kehidupan sehari-hari. Pendidikan ini memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata, sehingga peserta didik dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi tantangan di masa depan. Pendidikan yang relevan adalah dengan kehidupan. Jadi apa? Tantangan kedepannya itu seperti apa? Gitu kan. Yang senangnya di sepak bola, ya kita coba kita gali, kita sampaikan kepada peserta didik bahwasanya sepak bola itu bisa menunjang kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Memberikan hal-hal yang positif, memberikan motivasi kepada peserta didik. Yang berikutnya ada pendidikan sebagai alat pembebasan. Pendidikan sebagai alat pembebasan dari ketidakadilan dan penindasan. Untuk menciptakan pendidikan yang dapat memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk berkembang dan meraih kehidupan yang lebih baik. Nah, ini pendidikan sebagai alat pembebasan ya, pendidikan sebagai alat pembebasan dari ketidakadilan dan penindasan. Oke. Dari dalam kurikulum Merdeka, setiap anak adalah bintang yang berkilau. Setiap murid atau setiap peserta didik memiliki kompetensi atau memiliki potensi unik yang perlu diungkap dan ditemukan melalui pendekatan pendidikan yang inklusif dan terarah. Jadi peserta didik, dari sekian peserta didik itu memiliki karakteristik atau potensi yang berbeda-beda. Jadi bagaimana kita sebagai guru bisa mendekatkan diri ya, secara inklusif, secara terbuka, secara jelas, secara gamblang, gitu ya, dan terarah. Gitu. Dan sebagai guru juga bisa memberikan motivasi yang terarah kepada peserta didik. Menurut kakak semua, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Oke. Mungkin ada yang bisa menjawab apa kata kunci dari pengembangan kurikulum PJOK yang kita bahas sore ini. Oke, apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum Merdeka, yakni, ini tadi pertanyaan di atas, fokus pada materi esensial, ya, muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakteristik peserta didik. Ya, fokus pada materi esensial, ya, berpusat yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakteristik atau karakter peserta didik agar memiliki waktu yang memadai untuk melakukan pembelajaran yang mendalam dan bermakna, berfokus pada esensial. Guru tidak terburu-buru, tadi disampaikan tadi ya,
apa yang kita ajarkan ya supaya peserta didik menangkap, dan sebagai guru juga tidak terlalu buru-buru untuk menyampaikan materi atau menyampaikan pembelajaran. Yang berikutnya ada pengembangan kompetensi dan karakter. Pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik, baik dengan pengalokasian waktu maupun secara terintegrasi dengan proses pembelajaran. Pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Oke. Yang berikutnya ada fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan, pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidik, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Nah, berarti ya kita sebagai guru PJOK ya fleksibel saja ya, apa yang ada di lingkungan kita, kita jadikan pembelajaran dalam PJOK. Seandainya ya tadi seperti bentengan, kubak sodor gitu kan, terus apalagi ya, masih banyak lainnya. Dapat disesuaikan dengan kebutuhan, pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidik, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Kurikulum Merdeka menjadi kerangka dan struktur dasar yang memberi fleksibilitas bagi pendidik dan satuan pendidikan untuk menyusun kurikulum tingkat satuan pendidiknya secara kontekstual. Sebagai pedoman dalam menerapkan kurikulum Merdeka, Kemendikbud Ristek ya, juga menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran dan asesmen yang pada peserta didik, seperti pembelajaran diferensiasi yang sesuai kemampuan peserta didik. Nah, ini. Jadi setelah dianalisis lagi ya, jadi Kemendikbud itu tidak hanya seolah-olah memberikan kurikulum itu ya sembarangan. Jadi dilihat lagi dari diferensiasi peserta didiknya. Bagaimana peserta didik bisa apa tidak, sanggup atau tidak. Mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh, mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum Merdeka. Nah, Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak atau segala kodrat yang ada pada peserta didik agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik secara manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah ini. Jadi menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik atau yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, gitu. Jadi sebagai guru olahraga, ya, jangan mempersulit peserta didiknya. Jadi apa yang menjadi keinginan peserta didik, namun tidak merubah esensinya, tidak jauh dari kodratnya, tidak melebihi kodratnya, tidak menyimpang dari kodratnya, ya. Jadi bisa memberikan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ya. Jadi kalau sudah bahagia pasti, kalau sudah selamat, bahagia, nanti pasti akan senang mengikuti pembelajaran. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya. Ya. Jadi kita sebagai guru hanya bisa menuntun, ya, kemana arah peserta didik ini mau belajar.
Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, ya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kita hanya menuntun, mendorong, ya, memberi motivasi, begitu. Peserta didik ini mau kemana arahnya. Pada sesi kita hari ini, pada akhir sesi kita hari ini, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka, serta keterkaitannya dengan prinsip diajar dewantara. Nah, ini tadi karakteristiknya 3 ini, Kak, ya. Fokus pada materi esensial, yang berikutnya ada pengembangan kompetensi, nah, yang berikutnya ada fleksibilitas pembelajaran. Peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Saya yakin kakak semua sudah memahami, ya, di sekolah kita masing-masing sudah memahami perkembangan kurikulum PJOK. Kurikulum di sekolah kita masing-masing dari dulu sampai sekarang mengalami beberapa perubahan, ya. Mungkin yang saya ketahui kurikulum KTSP, ya, KTSP, ada kurikulum 13 dan saat ini kurikulum Merdeka. Peserta mampu memahami, menyusun program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Jadi, saja Kak, backward design. Ya, kita mengulas sedikit. Backward design. Nah, backward design itu sebuah pendekatan yang merancang pembelajaran yang dimulai dari tujuan akhir. Nah, jadi kita menerapkan pembelajaran yang kita pikirkan yaitu tujuan akhirnya terlebih dahulu. Apa sih dalam permainan bola basket, apa sih tujuan utamanya, gitu kan? Apa tujuan yang paling utama, gitu kan? Jadi tujuan yang paling utama yaitu memasukkan bola ke dalam ring basket atau keranjang. Nah, ada juga sepak bola ataupun bulu tangkis, gitu kan? Tujuan utamanya itu menghasilkan poin atau menjatuhkan bola ke daerah lawan. Nah, itu. Dengan langkah-langkah seperti apa? Langkah-langkahnya bisa dari tahapan-tahapan, teknik-tekniknya, ada terus cara melakukannya, gitu kan, terus menganalisisnya, gitu, dan merefleksikannya. Oke, kakak-kakak semua, ada yang ditanyakan? Kak, izin tanya, dengan apa ya? Ini yang nomor 2 itu mampu memahami perkembangan kurikulum PJOK itu maksudnya gimana, Kak? Memahaminya itu dalam hal apa dulu maksudnya? Memahami kurikulum Memahami perkembangan kurikulum PJOK. serta mampu memahami perkembangan kurikulum PJOK. Nah, jadi begini. Mungkin di kita atau kakak waktu SMP atau SMA lah, waktu SMA. Jadi seringkali guru kita memberi instruksi pertemuan hari ini yaitu pembelajaran tentang bola besar basket. Bola besar basket. Jadi yang diajarkan itu hanya passing. Passing saja. Passing kan ada beberapa ya. Ada passing, ada dribbling gitu. Yang diajarkan hanya itu saja. Di perkembangan
perkembangan kurikulum PJOK ini, yaitu jadi ketika dalam pembelajaran bola besar, contohnya basket itu tidak hanya belajar tentang passing saja. Jadi semua harus mencakup. Contohnya pertemuan pertama ini passing. Kalau dulu kan passing hanya passing saja kan, jam pertemuan awal sampai akhir selesai gitu passing terus. Kalau sekarang ya passing, ya dribbling, ya main begitu perkembangannya. Gitu. Jadi supaya peserta didik yang pertama aktif gerak, begitu. Terus yang kedua sebagai guru kita dapat menilai potensi anak tersebut, gitu. Ya, Kak, ya. Jadi tidak hanya passing saja. Bagaimana kita menilainya kalau hanya passing? Ya kalau passingnya bagus, belum tentu waktu main passingnya Bagus. Nah ya kalau waktu teknik passingnya itu bagus ya, belum tentu ketika main saat bertemu dengan lawan passingnya menjadi bagus gitu. Jadi caranya ya seperti itu, perkembangan apa ya yang saat ini, dengan itu ya apa ya, jadi peserta didik itu leluasa begitu, dapat mengembangkan potensinya sendiri. Jadi caranya bagaimana passing ini atau dribbling ini tidak bisa diambil oleh lawan. Nah, itu nanti akan berpikir berpikir sendiri. Jadi secara tidak langsung perkembangannya akan menjadi lebih baik. Oke? Terima kasih Kak jawabannya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Lah maksudnya suaranya kita mau gerak aku piye tadi. Nah, yang lainnya. Ayo yang kalau tidak ada, mungkin di akhir pertemuan, di akhir pertemuan materi ini ya. Jadi semoga apa yang disampaikan bisa bagi kita semua. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin cukup sampai di sini ya. Kita mungkin disambung di pertemuan yang akan datang. Jadi tetap jaga kesehatan, tetap karena musimnya ini musim penghujan gitu ya. Karena kita sebentar lagi tatap muka, tatap muka kita nanti kemungkinan tanggal 27 sampai tanggal 2. 27 sampai tanggal 2 ya, minggu depan lagi. Masih kurang lebih 1 minggu lebih lah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa diakhiri. Sebelum mengakhiri, mari kita berdoa ataupun mengucap alhamdulillah ya, dengan pembelajaran dari ini kita selesai. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. 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 Oke. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kata yang salah, kepada semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.